Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal, selamat juga menyambut daripada akhir tahun ini dan tahun baru. Saya percaya bahwa inilah saat-saat sebenarnya ya. Dibilang libur, ini saat libur, tetapi justru menjelang daripada penutup tahun. Mari kita bawa diri kita makin dekat dengan Tuhan. Kita mau hadapkan semua yang di belakang kita bawa ke Tuhan. Apa yang ada di depan kita serahkan ke Tuhan. Saya percaya inilah saat-saat yang penting, saat-saat yang baik untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan belajar lagi firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita siapkan diri, ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan saat ini. Saudara, saya ingin minta saudara juga siapkan dirinya dengan satu pengharapan. Biarlah di sesi ini Tuhan sembuhkan saudara yang sakit. Di sesi ini saudara bisa mengalami pemulihan. Lewat sesi ini saudara yang kering, yang kosong, yang hampa rasanya, saudara dipenuhi kembali. Mari saudara ikuti daripada sesi ini, doa, pujian, penyembahan. Saudara catat firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya saudaraku yang kasih Kristus, inilah saat-saat Tuhan mau kita sendiri dengan Dia. Yuk kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan satu pengurapan yang baru. Aku minta ya Bapa, Engkau lawat setiap kami yang hadir di menara doa. Dimanapun anak-anakmu berada, di kota apapun kami ada di Indonesia, bahkan di seluruh ya Tuhan bangsa-bangsa lain, negara lain ya Tuhan. Entah di Amerika, Kanada, Korea, Belanda, Australia, Selandia Baru, Kucing, Malaysia ya Tuhan, Singapura, Jepang, Hong Kong, dimanapun anak-anakmu berada Yesus. Oh ya laba kasya laba di Taiwan. Aku minta ya Tuhan lawatan Tuhan yang lebih besar saat ini juga ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus, kami lapar, kami haus akan Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada ya Tuhan, mereka ada di ruang-ruang isolasi, biarlah ya Tuhan hadirat-Mu menembus batas-batas tembok ya Tuhan, sampai kepada setiap hati anak-anakmu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap kali kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Setiap kali kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memberi setiap kami hati yang baru, roh yang baru, kemampuan, kekuatan yang baru Yesus. Tuhan urapi siapa anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus. Oh ya lama kamu buka suaranya ibu bapak doa berbahasa roh. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat ada mujizat
dan anugerah-Mu. Sekali lagi katakan berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata Tuhan Yesus. Kau yang pimpinlah setiap kami, biarlah ya Tuhan langkah kami Kau berjejakkan anugerah-Mu. Tuhan, beri hati yang bisa keras percaya padamu, beri hati yang bergantung ya Tuhan, hati yang taat. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Percayaku sepenuhnya di dalam. Percayaku sepenuhnya di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun ini. Tahun 2020. Kami datang ya Tuhan sekarang. Kami bawa ya Tuhan hidup kami kepadamu. Mari buka suaranya saudara.
Datang pada Yesus kita berdoa. Buka suaranya saudaraku. Tuhan, semua yang terjadi, semua yang kami alami, kami mau katakan Tuhan tetap baik buat setiap kami. Tuhan Kau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Makasih Roh Kudus. Haleluya. I worship you, Jesus. I worship. Kami sembah Engkau Tuhanku. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesusku. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembah. Buka suaranya saudara, sembah Dia. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus.
Tuhan, aku berdoa secara khusus setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan isolasi. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan dari COVID-19 ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya penyakit ini tidak membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Beri kekuatan, beri penghiburan, berikan ketenangan di hati dan pikiran anak-Mu ini. Oleh bilur Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan hadir dalam hidupmu nak. Tuhan hadir, Dia ada di sini. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit kanker, ginjal, liver ya Tuhan, jantung, stroke, autoimun, apapun sakit penyakit anak-anak-Mu ini ya Tuhan, diabetes ya Tuhan, saraf kejepit. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan menjadi hari kesembuhan, hari di mana Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Kami percaya mujizat masih ada. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan kena asam lambung, depresi ya Tuhan, kosong kering, sulit tidur ya Tuhan. Biar dalam kesempatan sesi ini Tuhan, pada saat ini ya Bapa, aku minta urapan kasih-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan anak-Mu ini. Tenang jiwamu nak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sedang berduka, kehilangan, terluka, aku minta Bapa dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hibur anak-Mu ini, pulihkan hatinya ya Tuhan, kuatkan ya Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir di menara doa ini, maupun mereka yang melayani Tuhan tidak hadir. Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di Indonesia hamba-hamba-Mu Tuhan, di Amerika maupun di Kanada, ke Korea ya Bapa, di Hong Kong, dimanapun mereka berada ya Bapa, aku berdoa Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu ini, kuatkan, teguhkan hatinya ya Tuhan. Terus berikan ya Tuhan, limpahkan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu ya Tuhan, hati-Mu ya Tuhan taruh. Biar visi ya Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid tidak akan pernah padam. Karena kami percaya Pentakosta ketiga terjadi, sedang terjadi sekarang. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau buat berbuah pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa setiap gereja-gereja, pelihara hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pelihara mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk pekerjaan anak-anak-Mu, karir anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Pelayanan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan sudah berikan ketenangan, damai sejahtera, suasana Natal, aman, tentram. Terima kasih Tuhan untuk aparat kepolisian, TNI ya Tuhan, dan juga intelijen, semua aparatur ya Tuhan, Pemda yang sudah bekerja ya Tuhan. Terima kasih kami boleh merayakan Natal dengan hikmat, dengan penuh damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk Indonesia, untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah menara doa ini menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi satu dengan yang lain. Saya ingin ajak ibu bapak nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, sembah. Tutup matanya, sembah Yesus. Masuk hadirat-Nya.
Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, buka suaranya saudaraku. Ya, haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau dengar doa kami. Doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, kami rasakan hadirat-Mu kuat sekali. Tuhan, Tuhan, jamah-Mu anak-anak-Mu. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan lihat kami. Tuhan lihat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Aku percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Kami masih punya pengharapan dan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berikan hati kami. Ya Tuhan, berikan hati yang bisa ya Tuhan mengerti, pikiran yang taat ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku duduk. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang ada empat langkah iman mengalami mujizat dan kebaikan. Tetapi 4 langkah ini juga sebenarnya, ya kan saudara, itu 4 langkah iman ini juga yang membuat kita bisa bertumbuh secara dewasa, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, kisahnya itu saya ambil saudara dari kisah Yesus menyembuhkan seorang tuli dari Markus 7 saudara, ayat 31 sampai 37. Nah,
saudara, ini ayat-ayatnya tuh luar biasa. Tuhan bukain buat setiap kita. Ini sangat menarik sekali, saudara. Ada 4 kebenaran yang coba kita akan pelajari, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus. Dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Saudara, kita lihat di sini ayat 32. Baca yang keras. 1, 2, 3. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya. Di sini seolah-olah di situ orang. Kayaknya kesannya satu orang. Kalau saya cek dalam terjemahan lain, rupanya orang-orang. Saudara, ada lebih dari satu orang yang membawa orang tuli dan gagap. Saudaraku, tuli tidak bisa dengar, gagap sulit bicara. Ini secara fisik. Tapi saya juga ingin saudara di akhir tahun ini, saudara membawa juga orang yang tuli, orang yang gagap. Bisa secara fisik bawa kepada Tuhan, bisa juga secara rohani tuli. Tidak bisa dengar firman, tidak pernah dengar firman. Saudaraku, sampai masuk dalam hatinya. Saudara, tidak tuli secara fisik, tapi tuli secara firman. Dan gagap, tidak bisa ngomong yang baik. Saudara, ngomong firman. Saudara, nah ini penting buat setiap kita, saudara. Kita bawa. Kita nggak cuma jadi pendengar, tapi menjadi pelaku, saudaraku. Nah, kita lihat saudara prosesnya. Saudara, ini kebenarannya luar biasa. Saya baca, saya pelajari, saya baca, saya pelajari. Nah, Tuhan bukain. Kita akan baca sama-sama. 1, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Maksudnya, kalau Tuhan letakin tangannya, maka orang itu akan sembuh. Telinganya bisa mendengar. Ya kan saudara, mulutnya, lidahnya bisa berbicara kembali. Saudara, ya kita ingin harus ada satu kerinduan. Khususnya saudara untuk orang-orang sekitar kita. Entah di rumah, entah di tempat kita bekerja, tempat kita dimanapun saudara berada. Kampus saudara, sekolah saudara, atau dalam Zoom, apapun meeting saudara. Coba ada doa, ada satu kerinduan. Banyak orang yang tidak pernah dengar firman. Banyak orang yang sulit untuk bicara yang baik. Saudara, bicara firman. Nah, kita doa dulu. Saudara, supaya ada banyak orang bisa dengar firman. Oleh karena itu saudara, lewat YouTube channel ini, ada baiknya saudara, coba kirim linknya. Link YouTube channel ini. Saya dengar banyak kesaksian. Orang-orang saudaraku yang sudah lama gak dengar firman. Gak pernah dengar firman. Gak pernah lagi omongnya itu tentang Tuhan, Tuhan dan firman Tuhan. Setelah di-share link YouTube channel ini saudara. Ikut doa, ikut nyanyi, ikut nyembah. Sekarang mereka begitu haus, begitu lapar untuk dengar firman setiap hari. Setiap hari menara doa online ini kita buat 1845 saudaraku. Bahkan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Coba saudara mulai di sini. Saya percaya saudara, usaha yang seperti ini upahnya kekal di sorga. Katakan amin. Nah, mungkin di antara kita juga membutuhkan mujizat dari Tuhan. Karena gini, setiap mujizat, setiap pertolongan, setiap berkat saudara dari Tuhan itu datang ketika Tuhan melihat apa? Iman. Sedangkan iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Kalau telinga kita tuli, nggak bisa dengar firman, nggak akan pernah bisa dapatkan yang namanya pertolongan dan perubahan hidup. Saudaraku, kalau mulut kita nggak pernah mengucapkan kata Tuhan, Juru Selamat, Yesus Tuhan, firman Tuhan, kata-kata iman, ini pun Tuhan nggak bisa kerja. Saudara, hari ini PR kita, bawa orang tuli dan gagap, atau kita mau perbaiki pendengaran kita, cara bicara kita. Kita lihat saudara prosesnya, apa yang dibuat oleh Tuhan. Ya, di dalam ayat 33 kita akan baca sama-sama. Saudaraku di sini 1, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia, dan sesudah Yesus memisahkan ini dari orang banyak,
sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke tangan orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudaraku yang Kristus di sini ya, melalui lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah. Artinya apa? Terbukalah. Nah, ayat 33 sama 34, karena ini menarik saudara prosesnya, saya cari beberapa terjemahan. Saudara, dari mana-mana, lalu tak di hati saya di terjemahan The Message. Saya terjemahin aja dalam bahasa Indonesia, saudara. Begini, kurang lebih. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus memisahkan pria itu sendirian. Memisahkan pria itu, jadi dia tinggal sendirian. Ya kan? Sendirian. Jadi berduaan sama Yesus. Jadi mereka sendirian, jadi berdua sama Yesus. Ya saudara, ya, lihat ini. Lalu Yesus memasukkan jari-jarinya ke telinga pria itu. Dan saudara, kalau dalam bahasa Indonesia kan meludah. Kita nggak tahu meludah, bisa aja meludah ke tanah. Rupanya dalam Alkitab The Message dikatakan beberapa kali meludahi di lidah. Meludahi di lidah pria itu. Lalu saudara, setelah itu Yesus menengadah menengadah ke atas berdoa dengan mengerang, groaning. Saudara, sekuat tenaga dan memberi perintah, Efatah. Ya kan? Ya kan? Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Jadi rupanya ada yang ngikat lidah ini. Saudaraku, nanti kita bahas deh. Lalu ia berkata-kata baru bisa berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37. Coba perhatikan saudara, kita baca sama-sama ayat 37. 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saya tuh terkesan dengan kata-kata ia menjadikan apa saudara? Segala-galanya baik. Di dalam Tuhan ada kebaikan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu akan menerima hati yang baru, roh yang baru. Dan Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik di dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini. Makanya ini penting alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan saudaraku. Ini yang mengubah. Yang ngubah itu bukan resolusi nanti nih. Akhir tahun atau awal tahun. Saya mau begini, gini. Tapi itu pentingnya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, di sini kita akan lihat saudaraku yang Kristus yang saya unik gini ya. Ia menjadikan segala-galanya apa? Baik Yesus. Saudara ingat gak kata ini? Saudara pernah ingat gak kata ini? Kata ini ada di mana? Kejadian 1. Setiap kali Tuhan ciptakan sesuatu, Alkitab katakan apa? Tuhan melihat yang diciptakan apa? Baik. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Alkitab katakan di Kejadian 1 ayat 31, apa saudara? Ya kan? Allah melihat sungguh amat baik. Ini luar biasa saudaraku yang Kristus. Ketika ada manusia, saudara, Tuhan lihat semua yang diciptakan menjadi sungguh amat baik. Tapi ketika manusia dosa masuk saudaraku, menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dosa merusak segala yang amat baik itu. Dosa menyebabkan manusia merusak segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Lalu Yesus datang saudara ke dunia. Dia selamatkan manusia, orang yang berdosa, dan dia memulihkan kembali sesuatu yang rusak. Untuk menjadikan segala sesuatunya baik. Jadi setiap orang kalau dia ketemu Yesus, maka Yesus datang, dia ingin supaya saudara ketemu dengan dia. Pasti setiap orang yang ketemu Tuhan
Alkitab katakan mereka takjub dan tercengang. Kalau saudara bisa menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dijadikan baik oleh Tuhan Yesus. Saudara akan takjub dan tercengang. Heran sama Tuhan. Ini saudara Kristus, dia ngubah hidup kita. Dia melakukan segala-galanya baik. Dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita apa? Takjub dan tercengang. Takjub dan tercengang. Saudara coba ingat 2020 ini. Masa-masa pandemik. Krisis ekonomi. Ada gak yang membuat saudara takjub dan tercengang? Di tengah-tengah badai yang mungkin menghantam kita. Ya memang di 2020 ini berat. Kita gak bisa lagi ngumpul, gak bisa lagi ketemu seperti dulu. Kita gak bisa mengunjungi orang. Kuliah juga gak bisa di ruang kuliah. Sekolah gak bisa di kelas. Kerja juga di rumah. Ibadah juga harus online. Saudara banyak hal. Seperti semuanya terintervensi. Segala macam. Tapi kalau saudara di masa-masa pandemi ini ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin saudara akan tercengang. Saudara akan takjub. Katakan amin. Nah, di dalam kisah ini ada orang-orang yang membawa kepada Tuhan Yesus seorang yang bisu dan gagap. Saya ingin bagikan paling tidak ada 4 hal. Saudara, ada 4 makna, prinsip dan yang dilakukan oleh Yesus. Karena gini ya, setiap kali kita mau menikmati sesuatu, ya kalau Tuhan mau beri sesuatu, saudara, dia mau siapin wadahnya mana? Itu bagian kita nyiapin wadah. Ya, ada 4 langkah. Coba yang pertama kita belajar saudara. 1, kita lihat saudara ya. Kita harus rela. Sini yang pertama, prinsip pertama yang saya pelajari adalah apa? Kita ini harus rela dipisahkan. Dari apapun, siapapun. Agar kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dasar firmannya adalah Markus 7 ayat 33. Ya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian harus berdua. Saudara, ini prinsip pertama dan prinsip apa? Pemisahan dan pengudusan. Yesus memisahkan orang tuli dan bisu ini. Sehingga hanya si bisu ini dan hanya Yesus berdua. Saudaraku, kalau saudara bisa sampai cuma Tuhan aja. Ada satu lagu saudara. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi pemazmur Asaf, ini yang nulis Asaf, Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Ini bicara ini saudara. Jadi si pemazmur ini menyatakan bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Dia bisa nulis, dia bisa nyaksikan seperti ini saudara. Saya yakin setelah pemazmur ini mengalami apa? Pemisahan demi pemisahan dalam hidup dia. Saudaraku yang Kristus, saya mau sharingkan ini penting buat hidup kita. Banyak orang Kristen nih belum mengalami pemisahan. Kita perlu dipisahkan, saudaraku. Kayaknya perlu dipisahkan dari apa sih? Dari kebiasaan,
dan cara hidup kita yang lama, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini perlu dipisahkan. Kita harus dipisahkan dari apa? Pergaulan yang buruk, yang bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita harus rela dipisahkan dari kehidupan duniawi, kebiasaan hidup di dalam dosa, dan kehidupan dalam ikatan dan percaya kepada kuasa gelap. Ini harus pisah. Pisah itu jauhkan. Saudaraku yang Kristus, tujuan daripada pemisahan adalah supaya kita bisa sendirian, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, lalu Tuhan bisa bekerja, mengubah dan memberkati hidup kita. Kita harus dipisahkan dari gini, udah gak mau pusing dengan apa pendapat orang, bahwa saya ini harus pakai bajunya tangan panjang. Kalau saya nyaman pakai tangan pendek dan ini bisa memuliakan Tuhan, ngapain saya bingung dengan pendapat harus pakai tangan panjang? Oh, saya rambutnya ini harus dibelah 3 atau belah 4. Bodoh amat dah. Kalau saya ikutin terus rambut belah 4, belah 3 atau dicat merah, putih supaya Indonesia banget. Pusing hidup kita. Ini contoh yang sederhana sih. Banyak orang, saudaraku, untuk supaya bisa dapat pengakuan, penerimaan di mata komunitasnya, dia ikutin apa yang jadi pendapat umum. Kadang-kadang pendapat itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Kita harus bisa pisahkan diri kita. Kadang-kadang kalau aku gak ngikut tren, kalau aku gak gini, nanti orang gak bisa terima aku. Ini prinsip kekristenan yang pertama adalah kalau saudara mau melihat Tuhan menolong saudara, saya harus pisahkan diri kita. Nah, Alkitab katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kita ngerti identitas, makanya ini firman identitasnya, kamu bangsa yang terpilih. Orang bisu ini dipilih. Dipilih artinya apa saudara? Dipisahkan. Kados, kudus, dipisahkan. Itu artinya kudus itu, kados, dipisahkan dari sekumpulan. Untuk apa saudara? Untuk bisa pribadi dengan Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Apa? Imamat yang raja. Imamat itu apa saudara? Menjadi perantara. Imam antara manusia dengan Allah. Raja bicara otoritas, yang punya otoritas. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini identitas. Kalau kita ngerti identitas kita, kita tahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Supaya tujuannya apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, lalu dijelaskan, yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi kegelapan kepada terangnya yang dipilih. Di dalam 2 Korintus 6, saudaraku yang Kristus, ayat 16 sampai 18, saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang pemisahan dan pengudusan, saudara. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, ini firman Tuhan, dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu, apa saudara? Baca keras. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, Bapak yang kekal dia. Kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Natal kemarin kita bahas tentang kita punya Yesus yang disebut juga Bapa yang kekal. Kalau kita mau jadikan dia Bapa yang kekal, syaratnya adalah izinkan Tuhan pisahkan kita. Pisahkan kita saudaraku. Tujuan pemisahan supaya kita bisa berada di mana saudara? The secret place. Secret place,
hanya Tuhan dan saudara. Hanya saya dan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan. Mereka sendirian. Disitulah Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan alirkan segala yang baik kepada kita. Untuk ke dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Lihat. Saya akan berikan contoh di Alkitab tokoh yang namanya Abraham. Abraham adalah kita kenal sebagai bapak orang beriman. Saudara lihat sini. Abraham, ya kan saudara, mengalami pemisahan demi pemisahan dalam hidup dia. Ketika pertama-tama yang dipanggil apalah saudaraku yang kasih. Tuhan bilang, Abraham, kamu harus meninggalkan negerimu. Saudara, dia harus tinggalkan negerinya. Kalau dia tinggal negerinya, artinya apa? Dia dipisahkan dari apa? Dari saudara-saudaranya yang ada di Ur Kasdim. Dari semua kerabatnya. Dari semua budayanya. Budaya apa dia? Penyembahan berhala. Saudara, dari tradisinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paganisme. Saudaraku. Dia harus dipisahkan dari karirnya saudaraku. Disitulah tempat dia berkarir. Pemisahan. Dia ikuti, dia keluar dari Ur Kasdim. Lalu saudara sampai di Haran. Di Haran, saudara, dia mengalami pemisahan dari siapa? Terah, ayahnya. Terah ini tokoh panutan dia. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, Stefanus bicara bahwa Terah yang mengajak Abraham keluar dari Ur Kasdim. Padahal Tuhan yang bicara sama dia. Saudara kehilangan daripada tokoh panutan dia. Gantungan di mana dia bergantung. Saudaraku. Lalu dengan matinya Terah, Abraham, saudara, bisa masuk tanah perjanjian. Waktu dia masuk tanah perjanjian, Alkitab katakan dia sangat kaya. Lalu dia mengalami pemisahan. Dari siapa? Lot, keponakan yang sudah dianggap anak sendiri. Dia mengalami pemisahan. Saudara tahu ya, setiap kali pemisahan itu timbul luka. Ada luka. Segala sesuatu yang di pemisahan itu luka. Sedih, susah. Karena kita kepukul. Saudaraku, Lot pisah. Lot pergi ke Sodom dan Gomora. Abraham ada. Lalu saudaraku, berikutnya dia mengalami pemisahan siapa? Ismail dan Hagar. Ismail ini anak kandung dia saudaraku. Tuhan bilang, usir Ismail. Usir Hagar. Wah, berat ya. Berat saudara. Berat. Lalu terakhir Tuhan minta ngalami pemisahan apa saudara? Ambil anakmu yang tunggal. Yang kau kasih. Namanya siapa? Ishak. Dia ngalami pemisahan sama anaknya yang kasih. Seluruh hidupnya. Akhirnya di ujung hidup dia. Sendiri. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Ibu bapak saudaraku yang sekristus. Saya dapatin pengertian kenapa kok Tuhan untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli ini harus dipisahkan dari yang lain. Saya ingat Yesus dalam Matius 6 ayat 6. Kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu supaya kamu sendiri sama Tuhan. Kalau saudara belum mengalami, belum mengambil keputusan, Tuhan aku mau rela dipisahkan. Kadang-kadang kita mau ini. Saya ngalamin. Saudaraku. Lagi asik. Dengan hobinya saya. Tiba-tiba saudara Tuhan. Bicara. Aku cemburu. Aku mau sama kamu. Aku mau kamu dipisahkan. Bukan itu. Berdua. Wah, sejak saat itu. Hubungan jadi lebih luar biasa sama Tuhan. Kalau kita belum mengalami pemisahan, hanya Tuhan. Pernah gak soal merasa satu titik, kok gak ada temen ya? Gak ada siapapun yang dukung aku ya? Itu sebenarnya masa-masa saat-saat di mana Tuhan mau sendirian dengan saudara. Di mana gak lagi omong kata-kata semua orang. Ini waktunya. Itu pertama. Saudara diberkati amin. Dapat poinnya saudara? Katakan amin. Ya, coba buka
yang tadi kita nyanyi, Mazmur 73, saya masih mau ngomong soal ini. Ayat 24. Saya perhatikan ayat ini. Ini ayat yang sering saya bacain. Kita baca sama-sama. 1, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Perhatikan saudara. Kita akan dapatin tuntunan Tuhan. Kita akan diangkat Tuhan kalau kita dapat tuntunan Tuhan. Dalam kemuliaan. Hanya apabila kita memiliki kerinduan dan ketetapan hati seperti pemazmur ini. Apa saudara? Lihat, siapa gerangan yang ada dalam surga selain engkau? Baca yang keras. Selain engkau tidak ada yang lain di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selam. Saudara akan diberkati Tuhan dengan berkat yang mulia. Saudara akan dipakai Tuhan untuk pelayanan yang dahsyat. Sampai ke titik di mana saya berkata bahwa apa? Selain kau tidak ada yang lain yang ku ingin gitu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Semuanya Tuhan bilang ini gak boleh, itu gak boleh. Kamu lepasin. Dan kita bilang, iya Tuhan aku setuju. Aku setuju Tuhan. Lalu kita berkata, hanya Engkau Tuhan bagianku. Kau sampai titik ini, kita nyampe titik ini saudara. Wah ini luar biasa, anugerahnya besar. Udah gak bicara reputasi, harga diri. Kita gak pernah ngunjuk-ngunjuk, tunjukin prestasi kita. Ini lo usaha kita, enggak. Tuhan, semuanya ke Tuhan. Kadang tuh kita berpikirnya gini saudara ya. Waktu kita susah, kita respon, kita doa, kita sujud nyembah, kita cari Tuhan. Kita doa minta tolonglah sama Tuhan. Lalu setelah doa dijawab, usaha kita berhasil, kita diberkati. Yang kita saksikan adalah apa? Bukan Tuhannya yang banyak. Kita gak cerita Tuhan. Kita bicara apa? Doa puasa kita. Karena doa kita, karena puasa kita, karena penyembahan kita. Lah semua tentang kitanya ini enggak. Tuhan maunya semua karena anugerah. Jadi kadang-kadang kita tonjolkan yang di situnya. Kalau kita sudah mengalami pemisahan demi pemisahan, udah gak ada lagi cerita tentang ini karena puasa saya, karena doa saya, karena saya sudah baca Alkitab sekian pasal. Udah enggak lagi cerita. Semua ini semua karena Tuhan. Itu tujuan pemisahan. Katakan amin. Ini poinnya. Poin 1. Poin yang kedua sudah kita belajar. Ya saudara. Kita harus memberikan telinga untuk kita dijamah dan dikuduskan Tuhan oleh firman-Nya tiap hari. Kita lihat di sini, setelah Yesus memisahkan orang banyak, Markus 7:33, sehingga mereka sendirian, lalu Ia memasukkan jarinya ke telinga orang. Masukin, saudaraku, ini jari Yesus. Kau bicara jari Tuhan. Ini bisa tangan Tuhan. Ini bisa tentang apa? Perbuatan Tuhan, saudaraku. Saudara, ya jari. Ini bisa jari. Jari bicara kuasa, saudara. Jari Tuhan. Jika aku mengusir setan dengan jari, bahasa Inggris, the finger of God, maka kerajaan Allah itu akan datang. Itu bicara jari-jari Tuhan. Dia jari nih, waktu dia ciptakan manusia, dia membungkuk pakai jarinya. Waktu dia mau menolong perempuan yang berzina, kedapur zina, dia pakai jari-jarinya. Nanti saya akan bagikan. Ketika Musa ada di Sinai, dia pakai jarinya, dia tulis 10 hukum. Saudaraku, dia masukin jarinya itu ke telinga. Kenapa kok harus telinga dulu? Kenapa nggak mulut dulu? Ini penting. Kisah 1 bicara tentang hal pertama yang diubah oleh Tuhan adalah cara mereka mendengar. Kisah 1. Kisah 2, Tuhan mengubah cara mereka bicara. Yang pertama telinga. Saudaraku, kenapa kok gembala-gembala di Timur Tengah, gembala domba, selalu yang dia bersihin, kalau dia mengurapi dengan minyak domba-dombanya, itu katanya tuh dia bersihkan apa? Telinganya.
Supaya apa? Supaya nggak ada yang namanya kutu-kutu atau binatang-binatang yang masuk. Lalu bertelur sampai ke otaknya. Lalu domba itu jadi apa? Domba apa? Domba gila. Gak bisa dengar suara gembala. Dengar saudaraku Yesus Kristus. Yesaya 50 ayat 4 katakan begini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena apa yang kita dengar itu akan menentukan kita ini kuat atau lemah. Kalau bangun pagi yang saudara dengar adalah firman. Perkataan firman Tuhan. Alkitab, khotbah, pujian penyembahan. Saudara berkata suara Tuhan, itu akan kuatin. Kalau pagi bangun saudara mulai buka berita di online, saudara, atau video-video menakutkan, disitulah berita. Kuping itu. Tuhan menjamah telinga kita dengan apa? Lewat firman. Sekarang izinkan telinga kita, telinga saudara dijamah oleh firman Tuhan ini. Supaya saudara bisa kuat. Izinkan telinga saudara dijamah lewat doa-doa. Menara doa ini saudaraku, Tuhan, saudaraku, dia menjamah telinga kita dengan firman-Nya. Pada waktu dia menjamah telinga kita dengan firman-Nya, dia sedang memberikan kepada kita apa? Iman ke dalam hati kita. Karena iman itulah timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Apa yang paling suka kita dengar? Ini hal yang pertama Tuhan ubah. Banyak orang saudaraku butuh mujizat, butuh berkat Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Banyak orang minta diubah hidupnya. Tapi mereka lupa. Langkah pertama yang Tuhan mau adalah kamu harus bisa sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, kamu harus kasih telingamu. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan ngomong apa sama saya. Karena bicara tentang ketika Tuhan menuntun kita, maka Tuhan akan mengangkat kita ke dalam apa? Kemuliaannya. Ini hanya bisa kalau kita berikan telinga kita. Kita bisa dengar suara Tuhan kalau tidak ada suara lain yang kita dengar lagi. Ini bicara tentang apa? Pemisahan. Kadang-kadang saudaraku, saya selalu omong sama teman, di masa-masa engkau diisolasi, masa-masa kita ngalami yang namanya sakit, COVID lah, atau masalah dalam keuangan, biasanya suara-suara intimidasi yang kita dengar sampai kita nggak bisa tidur. Jangan biarkan itu. Harus buat apa? Pemisahan. Bagaimana Pak pemisahannya? Perkatakan firman. Ngomong sama diri sendiri. Nyanyi. Naikkan nyanyian pujian ke Tuhan. Karena pujian itu membungkam suara musuh. Katakan amin saudara. Itu yang membuat kita mengalami pemisahan. Pujian. Ada kuasa pujian karena hadir. Yang kedua, bicara sama kita. Bernubuat pada diri kita sendiri. Sabta, kamu punya Yesus. Yesus yang disebut orang. Namanya adalah penasehat ajaib. Minta nasihat dia. Dengerin firmannya dia. Dia adalah Allah yang perkasa. Omongin ketika kita berbicara sama dia. Berbicara pada diri kita sendiri. Sampai disayang-sayang. Sabta, saya kadang suka sayangin badan saya sendiri. Sayang. Ya kan? Sehat ya, sehat. Jantungnya sehat ya, Sabta ya. Itu kan membungkam suara ini, membangkitkan semangat telinga. Katakan amin saudara. Suara siapa yang sudah dengarkan? Kalau kita pinter kalau makan ikan kita pinter. Kita cuman makan apa? Dagingnya, tulangnya kita buang, kita lepek. Tapi telinga juga harus kita tahu. Kata-kata yang membangun, yang kita mau ambil. Yang udah gak enak nih ngomong-ngomong sinis, ngomong-ngomong yang bikin ini, udah gak bodoh, gak mau denger. Jangan mau cari tahu siapa dia ngomong apa. Saya lagi diomongin nih, ngapain? Percaya Tuhan pasti jaga saudara. Sepanjang hati kita melekat sama Tuhan, dia akan luputkan kita dari malapetaka.
Dia luputkan kita. Dia bentengi kita. Karena kita kenal nama dia. Namanya siapa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Kita kenal. Saudara, kalau kita berseru, dia jawab. Karena kita kenal nama dia. Dia akan sertai kita dalam kesesakan. Amin, saudaraku. Telinga ini. Yang ketiga, apa yang dibuat oleh Yesus? Lihat saudara, Markus 7 ayat 33. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya, kata meludahnya, meludahi berkali-kali lidah. Meludahnya ini apa ini? Saudaraku, artinya, kok habis pegang telinga langsung buka telinga kamu. Buka lidahnya. Mana lidahnya? Buka, tarik. Kalau orang diludahin, itu orang tuh lagi dihina. Orang tuh lagi direndahkan. Kadang yang ketiga saudara. Kita harus izinkan ya saudara. Tiga nih, Tuhan, kita harus izinkan Tuhan memproses diri kita agar menjadi semakin apa? Rendah hati. Saudaraku, Yesus meludah maksudnya untuk menguji kerendahan hati orang tuli dan bisu itu. Karena gini saudara, segala anugerah, segala mujizat, segala kebaikan Tuhan hanya diberikan kepada orang yang apa? Rendah hati. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami apa saudara? Kegagalan, kejatuhan, kerugian, kehilangan. Di mana semuanya itu menyebabkan kita tidak berdaya. Dan kita seolah berada di titik terendah dalam hidup kita. Tapi apabila kita bisa mengambil keuntungan. Kalau kita bisa mengambil keuntungan dari proses kerendahan hati ini. Maka kita akan menerima segala berkat, kebaikan, mujizat yang disediakan Tuhan buat kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Kalau saudara rasa seperti ngalami kegagalan, kejatuhan, kerugian, kayak bom turun ke bawah. Ambil keuntungan. Ini cara Tuhan mau berkati saya. Karena Tuhan gak bisa berkati kalau orang yang sombong. Katakan amin. Proses kita itu proses rendah hati itu bicara tentang apa sih? Trust, obey, ya, trust, depend, sama obey. Trust, percaya sama Tuhan. Yang kedua apa saudaraku? Bergantung sama Tuhan. Taati Tuhan, itu namanya rendah hati. Katakan amin saudaraku. Ya, ini yang Tuhan mau. Seperti ada seorang perempuan Siro Fenisia. Tuhan bilang memang benar loh. Yesus datang ke dunianya untuk orang Israel. Tapi orang Israel yang datang ini sebagai kasih karunia buat orang Israel. Bangsa Yahudi nolak Yesus. Maka pada waktu pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, maka berkat ini keselamatan kepada bangsa-bangsa lain sampai ke kita. Tapi waktu Yesus masih di dunia, Yesus itu melayani untuk orang Yahudi. Berkatnya Yesus, mujizat apa? Hanya untuk orang Yahudi. Tetapi saudara, orang perempuan Siro Fenisia bukan orang Yahudi. Dia bisa dapat berkat dari Tuhan. Lewat apa saudara? Proses kerendahan hati. Waktu dia datang minta tolong sama Yesus sembuhkan anaknya yang keras sakit, kerasukan setan. Saudara, Yesus uji dia. Apa saudaraku? Yesus ngomong gini, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Lalu melempar ke anjing. Anak kenyang dulu. Anak ini bicara apa? Orang Israel, orang Yahudi. Tapi apa jawaban daripada perempuan itu? Dia jawab begini, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kalau anak-anak jatuhkan remah, anjing bisa makan remah itu. Dengan remah itu cukup. Berkatmu, berkat remah itu cukup untuk bisa menyembuhkan anakku. Langsung Tuhan bilang, ya kan aku gak pernah lihat iman sebesar ini loh di antara orang Yahudi. Karena perkataan ibu ini, perkataan rendah hatinya, anaknya sembuh. Paulus ngerti juga
Sampai dalam satu ayat, saudaraku, dia lihat, oh ini proses kerendahan hati supaya aku tetap rendah hati. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 kita baca sama-sama sini saudara. Dan supaya aku jangan apa? Meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maksudnya apa? Dia tuh dibawa sama sama Tuhan ke sorga. Lalu dia lihat apa yang gak pernah dia lihat. Dia dengar apa yang gak pernah dia dengar. Saudara, dan apa yang gak pernah diduga saudara, itu dia alami. Itu dia cerita, itu dahsyat sekali. Dia bilang, supaya aku tidak meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu. Lalu aku diberi sebuah duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan. Jadi rupanya ada duri dalam daging supaya dia tidak meninggikan diri. Kadang ada hal-hal dalam hidup kita. Inilah titik lemah, inilah kesulitan kita. Mungkin tuh orang yang selalu nindes. Orang yang menyulitkan, itu bisa berupa orang. Tapi bisa juga berupa keadaan. Saudaraku, bisa juga karena yang ada dalam diri kita ini. Tujuannya cuma satu. Supaya kita gak sombong. Enggak koar-koar. Seorang bilang, Tuhan lewat anakku inilah aku kenal Tuhan. Orang ini sukses banget ya. Secara ekonomi segala macam dikenal, juga rohani. Karena anak ini, anaknya apa saudara? Cacat. Idiot cacat. Gak bisa buat. Saudaraku, kalau udah ini keadaan ini, gak bisa nyombongin, gak bisa ngomong banyak. Kadang-kadang ada hal yang buat kita gak bisa ngomong banyak deh. Ini yang dimaksudnya. Kalau kita bisa pelihara kerendahan hati ini saudara, kita sedang pelihara aliran berkat dari sorga. Rohani, jasmani, sosial, keuangan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memuliakan dia. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh ludahin sih orang tuli ini. Maknanya tuh saya kok bingung. Kok yang diludahin lidahnya? Berkali-kali ditarik lidahnya. Jadi ludah gitu. Wah ini kadang-kadang Tuhan izinkan kita kayak malu banget. Karena kebodohan, kegagalan, kesalahan. Saudaraku, dan lain-lain segala macam. Saudaraku, hanya tujuan ambil keuntungannya. Ambil keuntungan apa? Udah jangan pahit, jangan kecewa, jangan marah, cepat bangkit dan pulih. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Saudara, Markus 7 ayat 34 sampai 35. Di sini katakan, ya saudara, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efatah. Artinya apa? Terbukalah. 35, baca yang keras. Terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara lihat sini, ada satu kata yang saya lihat gini. Seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Kadang nih ada yang ngikat di lidah kita saudara. Kok susah banget sih muji? Muji istri sendiri susah. Muji anak susah. Muji orang tua, ngomong terima kasih kok susah. Ngomong yang baik tuh susah. Ngomong Tuhan yang tolong kok susah. Kayak ada ngikat. Ngomong berkatin ya udah ngampunin. Saya ampunin kamu ya. Udah itu buat kamu gak apa-apa kok. Orang salah. Kayak ada yang ngikat susah. Berat. Ngerti gak saudara poinnya saya nih, maksud saya nih. Ya, kita harus izinkan yang keempat. Tuhan menjamah lidah kita. Ada satu waktu kalau Tuhan jamah. Itu artinya apa? Dibuat Tuhan tuh kita gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong sombong. Gak bisa ngomong kasar. Lah kita juga begitu kok. Ingat saudara kisah Yesaya pasal 6. Saudaraku, dia bilang apa? Yang Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Ya, seorang serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Saudara tahu bara api?
yang diambil dari sempit dari atas mezbah, lalu ia menyentuhkan dalam mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Ketika Tuhan jamah lidah kita, dengan mudah kita berkata, Tuhan ampuni aku. Aku orang yang najis bibir, aku orang yang kotor Tuhan, aku orang yang bodoh, aku orang yang tidak berdaya. Ampuni aku Tuhan. Sering kali kalau aku ngomong selalu aku berada di atas orang yang saya sedang ngomong. Terlalu. Kalau aku ngomong selalu nyakitin orang. Ketika Tuhan jamah lidah, dia ngomong, saudaraku, ya kan? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku Tuhan. Utus aku, baru bisa ngomong. Kan ada yang ngikat tuh lepas. Yang ngikat ini banyak nih saudara. Lepasnya kadang-kadang gak bisa sekaligus. Ini perlu proses yang Tuhan kita lepasin lagi Tuhan, lepasin. Saudara dapat poinnya sini. Pertama, Tuhan mau pisahkan kita. Yang Tuhan izinkan, Tuhan pegang telinga kita. Biar dibersihin di telinga ini. Saudara kita, supaya kita bisa dengar, kita enggak kayak orang ya, domba kalau nggak dibersihin jadi domba gila. Karena ada ulat masuk, betelor. Yang ketiga, rendah hati, karena diludahi. Saudara suka diludahi orang kan. Kayak diludahin kita nih, difitnah. Orang jelekin kita, dimaluin, dibuka aib, dibuka masa lalu, diludahi. Atau kita dilepek, dibuang. Seperti itu ada proses-proses yang kita lewatin. Gak apa-apa. Yang keempat saudaraku, ya, yaitu apa? Izinkan Tuhan jamah lidah kita. Katakan amin, supaya lepas lidah ini. Tuhan berkati. Yuk kita akan selesai, kita akan makan perjamuan kudus. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Buka telinga kami Tuhan, untuk bisa dengar apa yang Tuhan mau katakan. Buka mulut kami ya Tuhan, supaya kami bisa berkata, ini aku Tuhan, utus aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan proses kami, untuk kami bisa makin rendah hati. Rendah hati artinya trust. Kami bisa mempercayakan hidup kami kepadamu Yesus. Rendah hati itu artinya apa? Dependensi. Bergantung harapannya kepada Tuhan. Rendah hati juga artinya adalah obedience, taat. Kami mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka ya Tuhan tali-tali pengikat di mulut kami Tuhan. Jamah ya Tuhan mulut kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangkan ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.